Halo guys, jumpa lagi guys di channel YouTube saya guys. Kali ini saya akan membahas terkait dengan entrepreneur guys ya. Jadi topik kita sekarang entrepreneur. Uh, ada suatu hal yang ingin saya sharing lah guys ya. Sharing kecil-kecilan bahwa di banyak apa ya? Banyak kenapa Indonesia menjadi negara yang berkembang dan belum masuk ke dalam tahap negara yang maju karena salah satu faktor utamanya adalah pengusaha di Indonesia masih 3,4%. Itu dari berita-berita yang dari saya ini ya dek guys ya, saya baca itu masih 3,4% dari populasi, dan itu masih kurang, butuh 14% untuk jadi negara maju guys. Jadi PR-nya masih banyak sekali. Kalau misalnya 280 kurang 10 ya sekitar 28 juta lagi guys, untuk Indonesia menjadi negara maju. Untuk itu saya mencoba sharing sedikit lah guys terkait yang saya mau sharing adalah terkait dengan BMC guys, Business Model Canvas. Jadi model ini adalah yang apa ya, sebagai ide dasar suatu perusahaan. Jadi kita ketika melangkah itu guys harus ada apa ya, kayak hmm, apalah, study dulu lah ide-ide apa yang kita keluarkan untuk bisnis yang akan kita jalani ke depannya gitu guys. Jadi saya mau apa ya, sharing-sharing knowledge gitulah terkait dengan BMC ini. Dan BMC ini saya pelajari, ya saya tahu di mini MBA guys ya. Jadi masih waktu saya belajar di mini MBA, jadi saya dapat materi ini, dan kayaknya ini seru sih kalau misalnya untuk di sharing-sharing. Mungkin dari teman-teman semua mungkin ada yang ingin berkecimpung di dunia entrepreneur, mungkin ini cocok lah buat apa ya, ide-ide awal dulu lah, ide-ide awal dulu untuk mendirikan suatu perusahaan itu bagaimana, dan dan bagaimana bisa terus melaju gitu guys ya. Oke, cekidot videonya guys. Kita lanjut guys. Ini saya langsung mencoba menampilkan layar guys terkait dengan BMC model. Ini BMC model template guys ya, jadi bisa ditemukan di mana aja. Ini saya coba pakai pulpen guys ya. Ini BMC model guys. BMC model, BMC business model canvas. Oke guys, canvas ya, double S-nya. Oke, jadi di sini ada berapa kolom nih? 9 kolom ya guys ya. Jadi ini meliputi kayak partner dari, jadi suatu perusahaan itu didirikan adanya 9 kolom ini guys. Mungkin ada model yang lain, mungkin ya saya kurang tahu guys, tapi yang saya tahu adalah ini BMC ini adalah salah satu apa ya, kayak cikal bakalnya perusahaan gitu guys. Jadi kita harus merumuskan ide dan gagasan dan apa kayak kedepannya gitulah guys, untuk suatu perusahaan itu akan bergerak kemana arahnya
gitu guys. Ini ada kayak partner. Ini partner-partner kunci dalam berbisnis. Ini aktivitas kunci apa aktivitas-aktivitas yang dijalani oleh perusahaan tersebut. Ini sumber dayanya apa aja, ini value proposition, ini kayak seperti keunikan guys, keunikan nilai tambah lah dari perusahaan itu, bagaimana itu bisa memberikan ke customer itu value yang berbeda dengan para kompetitornya. Kalau ini customer relationships, ini hubungan antara perusahaan dengan customernya. Ini channel bagaimana media promosi, media-media untuk memperkenalkan perusahaan itu kepada publik guys, kepada customer. Ini customer segmentnya. Jadi perusahaan itu lebih apa ya, produknya itu mau cenderung kemana, ke segmen anak muda kah, orang tua atau balita. Itu masih apalah, ini ada ininya lah, ada pembahasannya tersendiri. Ini cost structure seperti biaya operasional kayak gimana ya kan, operasional gaji pegawainya gitu, gaji pegawai, terus pajak-pajaknya kayak gitu guys. Ini cost structure, ini ada laporan keuangan nanti guys, laporan keuangan tiap bulan, ya tiap tahun juga ada nantinya. Terus ini revenue stream, ini pendapatan apa, pendapatan dari perusahaan itu apa aja guys. Jadi kan tidak hanya satu, tapi diusahakan lebih dari satu dua lebih lah guys. Jadi semakin profit, terus semakin banyak revenue stream yang didapatkan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut akan semakin terbang tinggi guys. Gitu. Oke, lanjut, kita bikin studi kasus sih guys ya. Mungkin perusahaan apa yang kita jadikan contoh dalam pemodelan BMC ini guys. Apa ya, yang mudah-mudah aja guys ya. Yang mudah apa tuh, perusahaan Gojek aja guys ya. Gojek kan karena sudah go public guys ya, jadi sudah terbuka guys, nggak terlalu apa lagi lah, nggak terlalu ya, semua data kan udah kita tahu semua guys, jadi udah terkenal lah ini Gojek ini. Oke guys, jadi kita lanjut dengan Gojek guys ya. Kita Gojek. Oke, kita Gojek guys ya. Gojek. Oke. Gojek itu punya key partner guys. Key partnernya Gojek itu adalah itu drivernya itu sendiri guys. Driver itunya sendiri sebagai mitra dari perusahaan Gojek itu guys. Setelah itu dia punya partnernya apalagi guys ya, seperti partnernya ya driver, mungkin ada taksi, mungkin taksi yang dulunya offline kayak gitu, mungkin partnernya apalagi ya, bisa jadi partner dia. Mungkin kalau misalnya dia sekarang dulu masker gitu, mungkin dia ada dengan obat-obat gitu guys, kayak masker kan bisa juga jadi partner kayak gitu. Obat-obat kalau dulu COVID gitu guys ya, jadi mungkin dia berpartner dengan toko masker gitu, mungkin kan bisa jadi gitu. Pokoknya ini partner dalam perusahaan Gojek itu guys. Mungkin di sini kalau sekarang kan Goto kan, Tokopedia, mungkin bisa Tokopedia dan partnernya sekarang udah ada kalau untuk GoFood, itu rumah makan pasti guys, rumah makan gitu. Kalau untuk pembayaran mungkin GoPay gitu kan, bisa juga partner dia, mungkin kan beda perusahaan kayak gitu kan. Oke, lanjut ke
kayak activities pasti dia mengantarkan customer guys. Gokar, ini mobil, ini Gojek, motor, ini ada GoSend lagi untuk ngantar dokumen gitu guys ya. Terus ada GoSend, GoFood, GoClean mungkin ya, bentuk bersih-bersih gitu guys. GoClean. Nah, kalau untuk pijet ada juga tuh guys. Go Plus apa? Go Misses ya. Nah, itulah. Pokoknya itu kayak aktivitas mereka. Setelah itu untuk resource-nya ya otomatis kan pasti sumber sumber daya manusianya yang paling penting kan adalah drivernya guys. Walaupun dia sebagai mitra, tetap juga dia sebagai key resource. Setelah itu mungkin ahli IT guys, ahli IT yang membuat sistem Gojek itu kompatibel dan gampang diakses sama masyarakat luas guys. Ke ahli IT, setelah itu apalagi guys ya, admin mungkin, admin terus sama operasional tim gitu kan. Gitulah. Oke, lanjut ke kolom value proposition guys. Value proposition ini adalah nilai tambah nilai yang membedakan dengan kompetitor lain guys. Jadi kalau Gojek itu mungkin dia kan, kalau saya ya, dia add value-nya adalah lokal guys. Jadi dia aplikasi lokal, jadi saya lebih lokal pride. Ada kebanggaan lah karena dia lokal gitu kan, aplikasi lokal. Yang kedua, ini satu guys menurut saya ya, add value dia itu adanya ini guys, saya sih lebih value-nya mungkin dia lebih murah gitu guys, lebih murah kayak gitu kan, lebih murah terus apalagi ya, add value dia drivernya banyak kayak gitu ya, itu mungkin itu juga guys, driver banyak mungkin kayak gitu guys. Jadi di setiap sudut, setiap sisi ya, itulah mungkin value-nya guys dari perusahaan itu. Jadi dia yang membedakan dengan kompetitor lain ya, ibarat yang gitu guys. Lanjut kepada ke kolom 1, 2, 3, 4, 5 guys ya. Ini customer relationship. Jadi ini CR ini adalah hubungan antara perusahaan dengan customer guys. Jadi dia lebih banyak kemana ya, ke bikin voucher kah, voucher apa, voucher itu guys, voucher diskon gitu guys. Jadi gimana caranya customer itu repeat order guys. CR, customer relationship ini akan berhasil terlihat dari repeat order dari customer guys. Di semakin banyak orang yang repeat order, berarti customer relationship-nya bagus gitu guys, kira-kira. Lanjut kepada kolom channel guys. Ini channel ini lebih ke media promosi guys. Jadi kalau di Gojek media promonya banyak banget guys, udah terkenal banget kan. Jadi mulai dari drivernya pakai baju hijau itu sebenarnya udah channel dia untuk mempromosikan perusahaan Gojek itu sendiri guys. Jadi satu mungkin dari ininya ya, dari media ya guys ya, media promosi satu, terus mungkin dua ada iklan lagi. Iklan itu mungkin di di billboard gitu guys, di jalan-jalan kayak gitu banyak lah. Itu channel dia, bagaimana customer itu melihat perusahaan Gojek ini, ada storytelling atau apa yang dibuat di iklan, dan sehingga
customer memilih Gojek sebagai moda transportasi online-nya gitu. Terus ini customer segmen, kalau misalnya Gojek itu semua umur ya, semua umur, semua umur mungkin ya, tapi mungkin balita enggak mungkin ya. Harus didampingi dengan orang tua. Nah itulah gitu guys. Semua umur, apalagi yang berbeda ya, ya semua umur sih ini segmennya, nggak ada yang segmen. Mungkin ada yang guys yang goluk itu moda transportasinya pakai mobil, tapi dia lebih hack gitu guys, jadi dia Innova ke atas gitulah tipenya, jadi dia pakai Golax lagi guys. Nah ini tapi ya oke lah, ada segmen-segmen tertentu yang yang banyak diminati lah, mungkin ada saran, mungkin kan langsung diaplikasikan di perusahaan Gojek itu sendiri guys. Oke, lanjut kepada cost structure guys. Kalau cost structure ini lebih ke biaya operasional gitu guys ya, biaya operasional selama setahun. Mungkin ada biaya operasional mungkin ada sewa kantor mungkin guys. Terus ada biaya gaji karyawan, terus biaya iklan gitu guys, ada tuh guys biaya iklan. Terus biaya apalagi banyak nih, pajak gitu. Itu jangan lupa guys, pajak penting nih guys. Jadi dia cost structure ini lebih ke laporan keuangan guys. Jadi nanti ada perusahaan itu menghasilkan laporan keuangan baik itu bulanan dan tahunan gitu guys. Jadi nanti ada ininya lah, ada formatnya lah ya kan, untuk sebuah perusahaan kayak gitu. Lanjut kepada kolom terakhir nih guys. Ini kolom terakhir ini kolom yang paling penentu guys. Jadi revenue stream itu harus pendapatan dari suatu perusahaan itu. Kalau dalam hal ini kan Gojek guys. Jadi dia pendapatannya dari mana aja. Dia mungkin dari Gokar, Gojek, dia ngantar pakai motor, pakai mobil, terus dia ngantar dokumen. Ini ada yang gobok lagi kan, gobok itu ngantar barang tuh, ngantar barang, ngantar apa lagi ya, ngantar yang ya semuanya lah bisa diantar sama Gojek ini kan, udah meliputi. Terus ada lagi yang untuk banyak banget nih revenue stream dari Gojek, sehingga Gojek bisa besar. Semakin banyak revenue stream, pendapatan, semakin besar pula perusahaan itu akan semakin cepat juga perusahaan itu mencapai tujuan visi misi dari pendirinya gitu, kira-kira gitu guys. Oke, mungkin cukup ini aja kali ya untuk studi kasus dari suatu perusahaan gitu guys. Jadi ini penting banget kalau kita mau bikin usaha, kalau bisa sih dibuat dulu ininya guys ya, mana tahu ini sebagai apa ya, kayak kalau kita mau pitching ke investor gitu kan. Ini terutama ini guys, ini penting nih guys. Jadi dokumen-dokumen kayak gini kan, mungkin kalau kita kurang dana gitu kan, bisa kita ajukan ke investor, dan model-model inilah yang kita jelaskan ke mereka bagaimana perusahaan kita itu yang akan kita buat itu akan ada kompatibel dengan berjalannya waktu, dengan banyak kolom-kolom yang perlu diisi gitu guys. Kira-kira itu sih guys yang bisa saya sharing ke malam ini guys. Mudah-mudahan ada bermanfaat konten saya ini guys ya. Selamat jumpa lagi guys di konten selanjutnya. Enjoy guys ya.